Oke, eh, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Afandi dengan NIM 2023081017. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian dan riset ilmiah. Jadi apa sih yang saya buat? Nah, saya membuat aplikasi pencatatan penjualan berbasis web dengan studi kasusnya UMKM Potato Curly. Nah, jadi latar belakang masalahnya yaitu kondisi real UMKM Potato Curly ini usaha yang sangat potensial, namun di balik kelezatannya proses pencatatannya masih sangat manual menggunakan buku tulis kertas biasa. Nah, metode ini sering mendatangkan risiko besar, yaitu salah salah hitung, kertas bisa basah atau rusak, dan pemilik sangat kesulitan melakukan rekap bulanan. Untuk itu dibutuhkanlah digitalisasi berbasis web yang fleksibel dan mudah diakses kapan saja. Selanjutnya ada identifikasi masalah utama. Di sini ada 3 masalah utama. Yang pertama itu pencatatan manual. Jadi setiap transaksi dicatat di buku tulis secara manual, yang dimana memakan waktu lama saat jam sibuk dan memperbesar peluang human error. Nah, masalah yang kedua itu resiko kehilangan data. Data fisik gampang hilang, entah terbakar atau basah atau terkena bumbu minyak, jadi sulit melacak data penjualan bulan-bulan lalu. Nah, yang terakhir itu sulit rekapitulasi. Pemilik kesulitan menghitung total omset bersih, mingguan atau bulanan, karena tidak ada dashboard rekapitulasi otomatis. Nah, selanjutnya fokus dan batasan sistem. Fokusnya apa? Yaitu subjek khusus. Sistem ini dirancang eksklusif untuk membantu operasional UMKM atau Curly. Nah, terus fitur utamanya yaitu berfokus penuh pada pencatatan, penginputan, penyimpanan, dan penyusunan laporan penjualan. Nah, tanpa pembayaran digital. Jadi aplikasi ini tidak mencakup pembayaran e-wallet seperti kris otomatis atau apapun itu. Nah, terus keamanan lokal belum terintegrasi dengan sistem luar karena murni sebagai kasir mandiri dan pelaporan internal pemilik atau internal si penjualnya. Nah, tujuannya apa? Jadi target dan manfaatnya itu membuat aplikasi kasir digitalisasi berbasis web yang ringan dan ramah pengguna atau user friendly. Terus menyediakan dashboard visual grafik agar pemilik atau penjualnya bisa langsung memantau performa penjualan secara real time. Dan yang terakhir merapikan arsip transaksi ke database digital terpusat. Nah, untuk hipotesis pengujiannya satu itu penerapan aplikasi berbasis web meningkatkan akurasi data transaksi secara signifikan serta mempercepat proses pelaporan omset bulanan. Jadi dapat diukur melalui uji coba perbandingan durasi rekap manual dan rekap sistem otomatis. Nah, yang kedua itu ada metode dan analisis kebutuhannya. Nah, ini adalah elisitasi kebutuhan pengguna, itu menggunakan MDI. Nah, kebutuhan fungsionalnya itu penjual dapat melihat rangkuman grafik penjualan. Jadi prioritas MDI-nya itu M. Nomor satu, mandatory dan kelayakannya L. Kelayakannya menggunakan TOE. Terus ada penjual dapat melakukan variasi harga menu dan penjual dapat mengisi transaksi kasir secara instan dan selanjutnya. Nah, terus di rancangan use case diagramnya ini ada aktor tunggalnya itu penjual atau kasir atau pemilik UMKM-nya. Jadi si aktor ini bisa melihat data penjualan yaitu akses dashboard grafik, bisa mengelola menu yaitu tambah, ubah, hapus varian kentang atau varian menunya. Nah, terus aktornya bisa mengisi transaksi, itu kasir digital cepat. Dan terus bisa melihat dan mengunduh laporan laporan penjualannya. Nah, ini adalah kalkulasi transaksi kasir otomatis. Jadi sistem ini menggantikan perhitungan manual otak kertas di balik layar. Terus sistem ini menghitung total biaya secara real time berdasarkan rumus matematika. Jadi total bayar sama dengan N sigma I sama dengan 1.
kuantitas kali harga produk. Jadi, jika kuantitasnya di input, sistem otomatis mengunci tombol simpan agar data tetap valid. Nah, terus ada alur proses pengisian transaksi. Ini adalah yang bisa diproses pengisian oleh penjualnya. Ada buka form, pilih varian, isi kuantitas, simpan dan cetak. Nah, selanjutnya ada dashboard grafik laporan penjualan. Nah, ini semua adalah grafis visual real time yang memudahkan penjual untuk memantau varian rasa favorit pembeli supaya si pemilik atau si penjual ini bisa menyusun strategi lah untuk belanja stok bahan baku selanjutnya. Sekian dari saya, mungkin itu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bye bye.